Hai semua, kembali lagi di channel aku, No Official. Di video kali ini seperti biasa karena udah gajian, jadi aku bakal buat budgeting untuk Juni dan sekalian langsung aku pisah-pisahin uangnya karena videonya nggak aku bikin kepisah juga ya, seperti kayak bulan kemarin. So, tonton videonya sampai habis ya. Kalau kita mau buat budgeting di bulan yang akan datang atau bulan berjalan, wajib banget ngelakuin evaluasi di bulan sebelumnya. Nah, ini yang aku lakuin adalah mau lakuin evaluasi pengeluaran apa aja di bulan sebelumnya. Jadi kayak biasa aku pisah-pisahin kategorinya dengan warna stabilo yang berbeda. Sebenarnya kalau mau langsung di stabilo ketika lagi nulis pengeluarannya itu bisa, cuma kadang aku mager, makanya akhirnya aku baru nyetabiloin di akhir bulannya. Tapi bukan berarti aku nggak pernah evaluasi sebelumnya ya, cuma bedanya aku nggak stabilo aja gitu. Tapi tetap ketika menjalaninya aku pasti bakal selalu hitung supaya juga menyesuaikan dengan isi uang di dalam dompet aku. Jadi ini aku hitung-hitung dulu untuk ngitung pengeluaran untuk yang ekstra. Nah, setelah aku hitung-hitung ternyata yang ekstra di bulan Mei ini aku banyak banget pengeluarannya yang agak boros. Karena apa? Karena kebetulan lagi ada keluarga datang kemarin, jadinya aku agak besar pengeluarannya, dan juga ya aku lagi agak sering jajan, jadinya ya agak besar juga pengeluarannya. Tapi semoga aja di bulan Juni ini aku bisa lebih menekan pengeluaran aku. Nah, di sini semua pengeluarannya aku catat di sampingnya pakai post-it kayak gitu ya, supaya enak aja nanti ketika aku iseng-iseng mau ngebuka, jadi ngebacanya tinggal di sampingnya aja. Setelah udah selesai dicatat semua, sekarang lanjut kita pastikan bener nggak uangnya yang kesisa di dompet sesuai nggak nih dengan yang catatan hitungan aku. Takutnya kan ada keselip ya, aku lupa catat kayak gitu, karena kan manusia nggak luput dari kesalahan. Yang pertama ini untuk ekstra, uangnya tadi ada di dompet aja, bener-bener yang kesisa cuma 8.000 aja. Untungnya pas gajiannya kena di weekend, jadi aman lah ya. Dan untuk sayur bener kesisanya 6.000 sesuai ya dengan catatan aku. Nah, sayur juga agak boros nih, biasanya sisanya lebih banyak, kayak itu tadi aku bilang karena aku lagi kedatangan orang tua sama saudara-saudara aku, makanya agak berlebih aku belanjanya. Mereka ada sekitar 3 harian di kosan aku gitu. Nah, selanjutnya ini untuk bensin yang agak banyak nih, masih kesisa 44.000 karena bulan kemarin kan ada libur lebaran 1 minggu, jadi 1 minggu full nggak ada isi bensin, makanya agak lebih hemat. Nah, setelah disesuaikan semua, aku lanjut ke budgeting yang Juni. Nanti uang-uang yang sisa itu bakal aku masukin ke challenge tabungan aku. Untuk budgeting Juni aku udah buat duluan di sini. Nah, tinggal aku tambahin quotes aja. Quotesnya ini aku kutip dari seminar di kantor aku, yaitu kata-katanya time lost never found again, so do your best for everything. Artinya itu waktu nggak akan bisa kita ulang kembali, makanya kita harus berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik di segala hal. Maksudnya terbaik bukan yang harus jadi paling unggul kayak gitu, tapi melakukan sesuatu yang bener-bener bervibes positif kayak gitu. Jangan gunakan waktu kalian untuk hal-hal yang negatif, untuk overthinking. Gunakan untuk sesuatu yang positif supaya nanti di kemudian hari kita nggak menyesal ketika menoleh ke belakang. Tapi kalau memang udah terlanjur, masa lalunya udah terlewati, ya bisa juga dijadikan pembelajaran aja. Tapi kedepannya lakukan semuanya dengan jauh lebih baik dari masa-masa yang sebelumnya. Ini sama kaitannya dengan soal keuangan. Kalau teman-teman udah kelanjur di masa lalunya banyak yang habitnya boros, nah ini sudah waktunya untuk mengubah habitnya menjadi lebih baik. Tapi ketika teman-teman yang baru memulai mengatur keuangan, misalkan masih usia-usia produktif yang masih muda, nah ini udah mulai waktunya kalian atur keuangan dengan sebaik mungkin supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Nah, setelah selesai ini untuk covernya, aku lanjut ke bagian halaman berikutnya, itu budget. Di sini juga udah aku tulis ya, jadi nanti tinggal aku hias-hiasin aja. Tapi untuk kolom saving itu nggak aku isi belum, karena aku mau tahu sisa uang di bulan kemarin berapa, supaya aku bisa pilah-pilah berapa yang aku harus tambahkan untuk masukkan di challenge tabungan aku yang 8 juta 1 tahun itu. Nah, ini setelah aku hitung, kebetulan nih aku kemarin ada dapat uang
lebih di kantor. Alhamdulillah ada rezeki tambahan, jadi ini uangnya juga bakal aku masukin ke dalam challenge tabungan aku. Dan setelah aku hitung ternyata cukup 100.000, berarti aku bakal ambil dari uang tabungan gaji aku itu cuma 200.000, karena bulan ini targetnya itu sekitar 300.000 aku nabungnya. Jadi di sini bakal aku isi dulu. Nah, tadi yang aku bilang kalau untuk challenge itu 200.000. Untuk reksadana di bulan ini aku sisihin dari gaji aku cuma 100.000, karena rencananya aku bakal masukin uang di dana darurat aku itu ke dalam reksadana, tapi aku belum tahu nominalnya berapa, makanya ini aku masukin dulu 100.000. Oh ya, ini ekstranya tadi aku baru tulis 400.000, dan untuk tabungan di bank itu sebanyak 500.000 yang kesisa setelah aku sisain semua ini. Sebenarnya pengen banget masukin uang ke reksadana lebih besar, tapi kenapa aku belum bisa membangun trust, kayak masih ada rasa ketakutan sedikit untuk memasukkan investasi. Kayak aku nih butuh uang yang bisa aku ambil cepet, yang takut nih uangnya nanti kenapa-napa, masih ada kepikiran seperti itu. Makanya aku ini jadi waktu aku untuk membangun habit dulu, membangun kebiasaan sambil membangun kepercayaan ke si reksadana ini. Makanya bulan ini makin lebih kecil, tapi aku bakal alokasiin sedikit dari dana darurat aku di tabungan buat masukin ke si reksadana itu. Semoga aja nanti kedepannya aku bisa lebih menambah uangku lagi. Dan ya, walaupun ini udah usia yang agak terlambat, tapi tidak ada salahnya ya memulai maksud aku nggak ada kata terlambat ketika kita ingin memperbaiki segala sesuatu, apalagi dalam hal investasi ini. Makanya ini aku mulai membangun habit dulu. Kalau memang habitnya udah terbangun, baru nanti pasti aku bakal alokasiin jauh lebih gede, atau bahkan mungkin uangku yang dana darurat di bank separohnya atau beberapa puluh persennya bakal aku alokasiin ke reksadana ini. Ini isi amplopnya udah masuk ke sinking fund. Nah, untuk yang si emergency ini pengeluarannya kemarin agak banyak karena kebetulan ada undangan temen, jadi aku pakailah dana dari uang di dana darurat emergency ini. Jadi fungsinya sinking fund emergency adalah untuk hal-hal yang nggak keduga, yang nggak ada di dalam budgeting aku, terlepas dari mudik atau beli gas ya, karena itu udah ada sinking fundnya sendiri. Nah, kalau untuk gas masih utuh, kemungkinan juga di bulan ini baru ada pembelian gas ya, lumayan lah ya, yang bright gas bisa dapat hampir 3 bulan. Karena kayaknya aku malah jatuhnya lebih boros deh kalau pakai bright gas, karena apinya jadi gede-gede, nggak kepikiran buat agak lebih berhemat, tapi ya setidaknya aku lebih mudah mendapatkannya. Dan kalau sudah ada sinking fund, jatuhnya nggak kaget nanti ketika ngebayar sampai 100 lebih kayak gitu. Nah, kalau untuk mudik juga masih sama, tinggal ditambah aja itu 150 lagi. Nah, ini aku silang-silang buat tanda kalau yang aku silang itu uangnya udah nggak ada, udah dipakai. Jadi supaya aku nggak amnesia nanti mikir uangnya kemana. Nah, ini udah selesai semua. Oh ya, dan juga kalau untuk uang ekstra aku ngebiasain sekarang untuk ngambil per 1 minggu aja. Jadi nggak aku ambil langsung semua supaya nggak tambah boros. Jadi 1 minggu aku ambil dulu 100.000, aku taruh di dompet, nanti minggu depan aku baru ke ATM lagi buat ambil lagi. Jadi nggak stay di dalam amplop uangnya, aku ambil semua. Nah, ini selanjutnya tinggal aku hias-hias aja pakai stiker yang aku beli, harganya aku bilang cuma 1000-an, itu lumayan lah ya. Ini bisa cukup sampai 1 tahun karena ada beberapa stiker aku beli, walaupun ternyata gede-gede banget dan bukunya ini terlalu kecil, tapi mau nggak dipakai juga sayang. Jadi ini buku kalau memang sudah akhir tahun baru nanti aku bakal beli yang lebih gede. Padahal kemarin aku belinya A5, tapi nggak tahu kenapa ini kok kecil banget. Ini kayaknya malah A6 deh datangnya. Nah, selanjutnya ini untuk bagian tracker, biasa aja isinya juga cuma tanggal, keterangan, dan juga jumlah, nggak aku hias apapun tadi. Nah, ini bukunya aku tutup, kita singkirin dulu, baru kita lanjut ke celengan target 8 juta aku. Jadi dari uang yang udah aku siapin tadi. Nah, untuk uang kecilnya ini aku tukarin dulu ke uang yang pengeluaran bensin, karena biar enak aja nabungnya yang uang 50 ribuan semua, nggak kecampur-campur uang kecil. Karena kalau beli bensin kan di pom bensin karyawannya pasti pada seneng ya kalau terima uang kecil. Jadi aku sih pede-pede aja sih kalau ngasih uang 2 ribuan. Uang receh pun aku kadang beliin buat bensin gitu, kayak uang 1000 kayak gitu, tapi dengan catatan udah diisolasi, jadi rapi, nggak makan waktu buat ngitung-ngitungnya.
Nah, ini untuk celengan targetnya udah jalan bulan kedua, yaitu dengan target 300.000. Jadi celengannya tinggal aku silang, baru aku stabiloi, dan selanjutnya uang tinggal aku masukkan deh ke dalam lubang yang udah disediain. Jadi aku nggak perlu buka kunci lagi, jadi langsung aku masukkan aja ke situ. Tapi sewaktu-waktu kalau aku pengen ngecek atau aku pengen ngitung ulang, aku bakal buka. Dan ini posisi celengannya tetap terkunci, jadi walaupun ada orang atau nggak ada orang yang bertamu ke rumahku, celengannya tetap selalu aku kunci. Jadi aku buka hanya ketika aku pengen buka, tapi bukan selalu dalam keadaan kebuka. Nah, jadi masih kurang 10 bulan lagi. Bismillah, semoga rezekinya dilancarkan, jadi bisa keisi full semuanya. Nah, jadi karena udah selesai semua dari mulai evaluasi, budgeting, dan juga isi challenge, jadi video ini sampai di sini aja dulu. Teman-teman jangan lupa ngebuat budgetingnya ya, mumpung baru habis gajian kayak gitu, sebelum uangnya habis, sebelum dialokasiin ke sana kemari buat kebutuhan yang nggak penting, mending dibikin budgeting dulu supaya bisa memilah mana kebutuhan yang penting dan mana kebutuhan yang nggak penting. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan bosan dengan video aku ya, dan sampai ketemu di video yang lainnya. Bye bye.